Saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan memiliki titik tolak yang jelas. Apa itu? Grace atau anugerah. Bahwa kehidupan umat manusia yang telah jatuh, yang sesungguhnya tidak layak untuk ada bersama-sama dengan Allah Bapa di surga, menikmati segala kebaikannya, menikmati sukacita surga dan damai sejahtera yang tak berkesudahan itu, dalam kerangka anugerah, dikasihi oleh Tuhan, diselamatkan oleh Allah, dipulihkan olehnya, diangkat dalam kemuliaannya, ditebus dari kesalahan dan kebinasaannya untuk menerima segala kebaikan dan kuasa kasih karunia-Nya. Anugerah itu membuat kita melihat bahwa apa yang baik dan mulia dalam hidup kita tidak ditentukan oleh prestasi dan kebaikan kita, tetapi melulu diinisiasi oleh Allah, oleh Tuhan Allah semesta alam yang mengasihi seluruh ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya itu. Dia sendiri dengan rahmat-Nya yang besar turun menghampiri kita, supaya kita yang harusnya binasa oleh karena dosa, maka memiliki kehidupan yang kekal oleh karena kuasa kasih pengampunannya. Maka sejarah di dalam Alkitab kalau saudara dan saya perhatikan dengan sungguh, maka akan sangat terlihat bahwa sejarah Tuhan Allah dan semesta yang diciptakannya sangat bertumpu sejarah itu oleh anugerah-Nya. Maka demikian ketika manusia jatuh dalam dosa, sejarah ilahi belum selesai. Ketika manusia memberontak kepada Allah, lalu kemudian mengandung konsekuensi untuk terpisah dengan Allah dan harus terbuang dari hadirat Allah dan mengalami situasi dan kondisi yang disebut terkutuk itu. Ternyata kasih Allah jauh lebih besar daripada kejatuhan manusia. Kalau Bapak Ibu perhatikan kisah Nuh, adalah salah satu contoh yang sangat jelas bahwa Allah tidak pernah berhenti untuk mengalirkan rahmat-Nya yang ajaib itu. Ketika Tuhan melihat bahwa segala sesuatu dan seluruh manusia itu kecenderungannya berbuat jahat, memang ada penyesalan yang besar di dalam diri Tuhan Allah kita. Memang ada kesedihan dan kehancuran hati dan bahkan disebut hatinya tersayat. Sehingga ia bermaksud untuk melenyapkan seluruh ciptaan dengan air bah. Tetapi lihatlah, di tengah murka Allah dan kehancuran hati Tuhan yang semacam itu, ada yang tersisa yang gak mungkin disangkali dan diingkari oleh Allah sendiri. Dalam diri Allah yang gak mungkin tersangkali adalah kesetiaannya. Karena ia sungguh mengasihi segala yang diciptakannya. Maka manakala air bah itu hancur, menghancur, leburkan seluruh semesta ini, ia masih berkenan mengasihi karuniai seorang pribadi bersama dengan seisi rumahnya untuk mengalami anugerahnya yang ajaib. Dialah Nuh. Maka ketika Nuh dipilih oleh Allah, ia membangun sebuah bahtera sebagaimana Tuhan perintahkan kepadanya. Nuh dan seisi rumahnya dan bersama dengan binatang-binatang yang disuruh oleh Allah untuk berada di dalam bahtera itu, selamatlah ya. Dan yang menarik lagi adalah setelah peristiwa air bah itu, Tuhan Allah Khalik langit dan bumi itu tidak berhenti. Justru ia mengikat perjanjian dan memberikan janjinya kepada Nuh dan keturunannya. Ketika Tuhan melihat semua hancur, ketika Tuhan melihat semuanya porak-poranda, ketika melihat semuanya rusak luar biasa. Tapi perjanjian Allah dan kesetiaan Allah menjadikan Tuhan Allah semesta alam yang penuh kasih karunia itu berkata kepada Nuh, Nuh, selama aku melihat dan menaruh
busurku di langit. Engkau harus tahu, tidak akan pernah berhenti musim menanam dan menuai. Tuhan pegang janji itu. Tuhan genapi janji itu. Bahwa dia tidak akan pernah memusnahkan semuanya ini. Sebaliknya, busur di langit Tuhan taruh. Supaya Tuhan tidak tinggal diam. Supaya Tuhan tetap mengingat seluruh ciptaannya. Dan dia sendiri berjanji, tidak akan pernah berhenti musim menanam dan menuai. Maka umat Allah disebut sebagai umat perjanjian. Pertama, karena memang kita ini dibangun oleh Allah bukan berdasarkan kemampuan dan potensi kita. Tetapi adalah peristiwa di mana Allah, Tuhan semesta alam itu mengikat perjanjian dengan kita. Mulai dari Nuh diikat perjanjian, lalu keturunannya dan seterusnya. Sampai pada masa Abraham. Sehingga kita semua yang dikasihinya masuk dalam rahmat dan anugerahnya. Terikat dalam sebuah perjanjian. Maka kita disebut sebagai umat perjanjian. Kedua, lalu bagaimana umat perjanjian itu hidup? Umat perjanjian hidup berdasarkan tuntunan suluh hukum Tuhan. Kita harus tahu konsekuensi dari sebuah perjanjian itu dan kita hidup dalam perjanjian itu sebagai umat Allah. Maka kita hidup dalam pola, tuntunan dan disiplin ilahi sebagaimana kehendak, maksud, rancangan dan hukum Tuhan. Kegagalan kita sebagai umat Allah seringkali bukan terletak kepada kebaikan dan kemurahan Allah yang kita anggap seringkali absen mungkin. Tetapi justru adalah konsistensi kita, kesungguhan kita untuk hidup dalam hukum dan tuntunan Allah. Karena kalau kita hidup dalam tuntunan, hukum Allah dan kehendak Allah, pastilah kita akan berjalan dalam rancangannya. Kalau kita berjalan sesuai rancangan dan tuntunan Allah, pasti sampai di tujuan. Dan kau harus tahu, tujuan Allah sungguh amat baik bagi kita sekalian. Nah yang ketiga, kalau kita hidup sebagai umat perjanjian, maka modal kita bukanlah situasi dan kondisi yang mengelilingi kita. Atau jaminan dari orang-orang di sekeliling kita. Tetapi kita hidup berdasarkan janji Allah. Maka janji Allah itulah yang akan menjadi jaminan bagi kita. Janji Allah itulah yang harus kita pegang. Yang kemudian itu kuat di dalam diri kita karena kita hidup bukan berdasarkan kata orang. Tetapi kita hidup berdasarkan janji Allah. Dan janji Allah itulah yang harus sungguh-sungguh kita yakini. Janji Allah itu yang sungguh-sungguh kita amini. Dan janji Allah itu yang sesungguhnya harus kita pegang. Coba lihat. Bukankah janji Allah keren gak sih? Kalau saudara baca. Ada satu pribadi yang namanya Abraham. Abraham itu kita mengenalnya sebagai bapa orang percaya. Ketika Allah ingin menyatakan rahmatnya atas bumi, maka ia memilih seseorang yang akhirnya Allah sendiri melalui seorang pribadi itu membangun sebuah bangsa. Dan oleh sebuah bangsa itu, semua bangsa di muka bumi akan terberkati. Terberkati oleh siapa? Terberkati oleh kasih karunia Bapa. Terberkati oleh kasih karunia Allah. Sehingga Allah ingin membangunkan sebuah komunitas iman. Komunitas anak-anaknya. Komunitas bangsa milik kepunyaannya sendiri. Untuk kita semua, segala bangsa di bumi mendapatkan rahmat. Coba, keren banget gak sih janji Tuhan?
Dan kita perhatikan apa sesungguhnya janji Tuhan Allah kepada Abraham. Ketika Tuhan memanggilnya keluar dari negeri nenek moyangnya untuk mengikut dan hidup di jalan Tuhan sesuai dengan janjinya. Perhatikan Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Kalau Bapak Ibu dan Saudara perhatikan di sana, firman Tuhan dan janji Tuhan itu keren banget. Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dari satu benih Abraham dan Sarah, Tuhan panggil, Tuhan ambil sedemikian rupa untuk melahirkan sebuah bangsa yang besar. Yang kedua perhatikan, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Bukan hanya ditarik tetapi diberkati dan dibuat namanya itu masyhur. Kalau saudara lihat janji ini, hari ini bukankah nama Abraham yang disebut sebagai bapa umat beriman sungguh masyhur? Kita sebagai orang Kristen mengenal dia. Saudara-saudara kita umat Muslim mengenal dia. Saudara-saudara kita orang Yahudi mengenal dia. Dan keturunan-keturunan kita mengenal Bapa Abraham. Dan uniknya lagi, bukan hanya menjadi bangsa yang besar, bukan hanya diberkati, bukan hanya namanya masyhur, tetapi engkau akan menjadi berkat. Di satu hal yang harus kita ingat, keren itu bukan hanya kita diberkati, tetapi keren itu ketika berkat Allah yang berlaku atas kita mengalir ke sekelilingmu dan orang merasakan kehadiran Tuhan yang memberkati engkau karena engkau mengalirkan berkat itu. Keren gak sih janji Tuhan? Bahkan ayat 3 berkata, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Jadi bukan hanya dirinya diberkati, bahkan orang-orang yang memberkati akan diberkati. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sebagai umat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, diangkat dari kebinasaan kita, dari ketidakberdayaan kita, ada dalam terang dan kemuliaannya, diberkati sedemikian rupa, disertakan janji. Wow, keren. Maka yakinlah bahwa ketika engkau menyadari bahwa Tuhan mengasihi engkau dan menebus serta menyelamatkanmu, disertakan atas kita melalui pemilihan itu adalah sebuah peneguhan bahwa janji Tuhan berlaku atasmu. Kadang memang enggak mudah kita untuk mempercayai bahwa janji itu berlaku atas kita. Sulit sekali akal sehat kita untuk menyadari, mengakui apa mungkin benar sih. Dan terkadang janji Tuhan itu layak ditertawakan. Bisa jadi ketika Abraham mendengarnya lalu berkata, Tuhan bercanda doang kali. Atau sebagian seperti anak-anak hari ini berkata, jangan-jangan PHP nih. Karena apa? Janji Tuhan itu ajaib dan mulia. Selalu baik dan sungguh amat baik. Bahkan kadang-kadang memang gak mudah kita pahami dan kita tangkap. Karena kita terlalu sibuk dengan berita-berita yang selalu buruk kita dengar. Lingkungan yang selalu jahat. Sehingga kalau kita mendengar pengharapan yang baik, perkataan yang baik, janji Allah yang baik dan mulia. Yang rindu membawa kita supaya kita semua mengalami kebaikannya. Dengan janji-janji yang luar biasa itu. Lalu kita tertawa, kita pikir
Tuhan bercanda. Atau kita pikir Tuhan hanya PHP, memberi harapan palsu. Lucu memang, kalau saudara perhatikan janji Tuhan untuk Abraham. Diulangi lagi loh, Abraham itu sempat sangsi. Apakah ini mungkin? Kalau Bapak Ibu perhatikan Kejadian 17 ayat 17, mudah sekali diingat, 17 ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya. Ini masih sopan Abraham. Karena ketika Tuhan menyatakan kembali janjinya itu untuk digenapi tentang keturunan, dia enggak berani secara frontal untuk tertawa dan hanya dikulum saja di bibirnya, tapi hatinya sesungguhnya tertawa. Begitu disaksikan oleh kitab Kejadian. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Ya mustahil lah. Ilmu kedokteran mana yang bisa mengerjakan? Saudara perhatikan, janji Allah adalah janjinya, dan sungguh-sungguh adalah janji Allah. Karena apa? Memang kemanusiaan kita dilampauinya. Kalau segala sesuatunya dijanjikan atas kita berdasarkan normalitas kemanusiaan kita, ya mungkin kita nggak perlu Tuhan, kita nggak perlu Allah. Karena memang Tuhan Allah melampaui apa yang kita bisa pikirkan. Melampaui dari pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi secara manusiawi dan secara ragawi. Dan kadang memang apa yang Allah pikirkan untuk kita sulit sekali kita pahami. Apa yang Allah rancangkan bagi saudara dan saya enggak mudah kita pahami. Kadang lucu memang. Kenapa kita menganggapnya lucu? Bisa jadi kelucuan itu karena kita mentertawakan. Mana mungkin. Mustahil. Enggak bisa itu. Mana mungkin akan terjadi. Seperti Abraham. Lucu janji Allah ini. Atau seperti Sarah. Masa sih? Kejadian 18 ayat 12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Sama seperti suaminya. Katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Saudara lihat, ada seorang bertanya, Pak, bolehkah kita menyaksikan janji Tuhan? Ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Kalau saya berkata tidak, wong kenyataannya seringkali enggak mudah akal pikiran dan hati kita memahami, mengerti untuk mempercayainya. Karena memang Tuhan seringkali bekerja dari kemustahilan kepada kemustahilan. Dari sesuatu yang sulit dipahami kepada sesuatu yang gak mudah untuk dimengerti juga. Karena justru disitulah Ia sungguh-sungguh Tuhan Allah kita. Kalau segala sesuatu dalam diri Allah mudah saudara pahami, mudah kita mengerti, mudah kita tangkap, Dia bukan lagi Allah. Maka janji Tuhan berkata begini, apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang gak pernah terlihat oleh mata manusia, itu yang justru Tuhan sediakan. Dan karena gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar oleh telinga, gak pernah terlintas dalam hati dan pikiran kita, sehingga layak kalau kita mendengar janji Allah yang kadang melampaui apa yang kita bisa pahami, kita berkata, masa sih? Tapi saya mau katakan, ada
adakah yang bisa meneguhkan saudara dan saya sebagai umat perjanjian yang hidup bukan berdasarkan modal diri, tetapi modal ilahi, yaitu janji Allah. Sama dalam bacaan kita. Dan malaikat ketika menjumpai Maria, ibu Tuhan Yesus, yang harus mengandung daripada Roh Kudus, sementara dia seorang perawan. Gak mudah juga dia paham. Tetapi malaikat Tuhan berkata, "Hei Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka saya mau bertanya, sama seperti tamu-tamunya Abraham. Emang ada yang mustahil ya bagi Allah? Tolong saudara tanya di dalam diri kita masing-masing. Emang ada yang mustahil ya bagi Allah? Saudara, bagi saya banyak yang mustahil. Banyak yang gak bisa saya lakukan. Banyak yang gak bisa saya kerjakan. Banyak yang gak bisa saya berikan. Bahkan orang-orang hebat di sekeliling kita sama. Ada banyak kemustahilan. Karena apa? Kita memiliki keterbatasan. Kita memiliki masa expired. Kekuatan kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Tapi cobalah bertanya. Emang ada yang mustahil ya bagi Allah? Anugerah, grace, kasih karunia, janji Allah bergerak dari kemustahilan kepada kemustahilan. Mengapa saudara? Sebab gak ada yang mustahil bagi Allah. Bahkan kalau toh rasanya terkadang kita harus tersenyum di dalam hati dan tertawa. Lucu ya Tuhan. Tuhan engkau sedang melucu kali. Tapi percayalah. Kita ini hidup oleh anugerah. Dan anugerah itu berarti bukan karena prestasi kita. Kita sadari sungguh. Kita ini hidup oleh janji Tuhan. Dan janji Tuhan bergerak dari kemustahilan. Maka ketika Abraham galau, Kejadian 15 itu menceritakan kegalauan Abraham sesungguhnya. Ketika ia termenung, di satu sisi Tuhan memanggil dia dan dia mau taat terhadap panggilan itu. Di satu sisi ia mau percaya kepada Tuhan Allah yang sudah memilih dia dan menjanjikan yang luar biasa itu dan keren habis. Tetapi kemanusiaan dia mau berkata, ini mustahil. Sehingga dia perlu berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ini sudah tua dan akan segera mati. Harta milik yang Tuhan anugerahkan banyak sekali. Nanti yang mewarisi pastilah hambaku, budakku. Dan aku akan mati tanpa keturunan engkau hadirkan dalam hidupku. Tapi yang menarik Tuhan, saudara, Tuhan menghargai kegalauan dan kegelisahan hati kita. Yang terkadang dalam pertempuran dan perjalanan hidup kita menjadikan kita sedikit turun atau bahkan berbelok untuk sulit mempercayai kembali janji Tuhan. Tapi perkataan Tuhan kepada Abraham ini menjadi menarik untuk saudara dan saya hayati. Di Kejadian 15 ayat 1 Tuhan berkata begini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Tuhan berkata, janganlah takut Abram. Ketakutan kita akan masa depan. Bukan hanya masa depan, tetapi masa ini. Ketakutan kita
akan segala sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita yang kita belum tahu. Seringkali melingkupi kita dan seisi rumah kita. Sehingga kita mencoba untuk melupakan bahwa ada janji yang manis yang Tuhan berikan kepada kita. Ada janji yang indah yang Tuhan pernah katakan dan ditaruh di pikiran dan hati kita, melewati telinga kita. Bahwa janji di mana Tuhan mengasihi kita. Di mana Tuhan menebus dan menyelamatkan kita sudah terbukti. Dan Dia akan menjadikan kita berkat bagi bangsa-bangsa. Sehingga ketakutan lebih besar dalam diri kita. Dan dengarlah, Tuhan berkata atas kita, jangan takut. Dan kata jangan takut itu saudara, adalah kata dan kalimat yang sangat khas dari Bapa kita di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena Dia tahu bahwa memang kita seringkali takut. Dia tahu bahwa kita seringkali lemah. Dia tahu bahwa kita seringkali galau. Sehingga Tuhan menghampiri Abraham dan menghampiri kita semua pun berkata, jangan takut. Pertanyaannya, Tuhan, kalau aku enggak boleh takut, lalu apa jaminannya? Tuhan bilang, akulah perisaimu. Tuhan sendiri yang menjadi jaminannya. Ia menjadi perisai, Ia menjadi pelindung. Ia melingkupi engkau dengan anugerahnya, melingkupi engkau dari mara bahaya, melindungi sedemikian rupa dan menjadi penjamin atau insurance, asuransi bagi hidupmu. Jadi kalau saudara bercakap-cakap dengan Tuhan dan kita bertanya, Tuhan, aku enggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Rasanya aku takut deh Tuhan. Dan Tuhan akan bilang, takut ya kamu? Iya Tuhan, aku takut. Dan Tuhan bilang, jangan takut. Lalu kita berkata, apa jaminannya Tuhan? Tuhan enggak berkata, suamimu jaminannya. Anak-anakmu jaminannya. Istrimu jaminannya. Temanmu jaminannya. Asuransimu jaminannya. Pemimpinmu jaminannya. Tidak. Tuhan berkata kepada Abraham, aku perisaimu, pelindungmu, jaminanmu, asuransimu. Sehingga upahmu akan sangat besar. Upahmu akan sangat besar. Saudara, ketika umat Allah sedang mengalami situasi dan kondisi yang sangat tidak menguntungkan dalam pembuangan. Situasi itu tidak pasti, tetapi Tuhan mau meneguhkan janjinya atas mereka. Dia berkata, Yesaya 54 ayat 10, sebab biarpun gunung-gunung beranjak, ini goyang banget nih. Bukit-bukit bergoyang, artinya masa, situasi dan kondisi kita nggak bisa kita pegang. Firman Tuhan mengatakan, tetapi kasih setiaku, hesed, grace, charis, anugerah, kasih karuniaku tidak akan beranjak daripadamu. Stay true. Tetap berdiri bersama-sama dengan engkau. Tak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kita gak bisa pegang orang-orang di sekeliling kita. Kita gak bisa pegang kondisi dan situasi ekonomi, jaminan politik, atau apapun. Tapi engkau bisa pegang, ada yang tetap. Apa itu? Perjanjian damai Tuhan dan kasih setianya yang tetap ada atasmu. Memang benar. Apakah kita bisa pegang? Iya.
Karena Dia yang memberi janji itu setia. Kita sudah terbiasa tidak setia. Kita sudah terbiasa tidak konsisten. Karena keterbatasan kita, kelemahan dan dosa kita. Tapi jangan ukurkan dong dirimu atau orang-orang di sekelilingmu yang tidak setia itu dengan Tuhan Allah semesta alam yang memberi janji dan akan tetap setia itu. Penulis surat Ibrani meneguhkannya. Karena iman, ini bercerita tentang Abraham dan Sarah. Abraham juga dan Sarah beroleh kekuatan menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Apa yang kita pegang? Tuhan. Kenapa kita pegang Dia? Dia yang memberi janji. Lalu kalau Dia yang memberi janji, apakah aku akan bisa pegang janjinya? Yes. Kenapa? Dia yang memberi janji itu setia. Firman Tuhan berkata, satu hal yang gak pernah bisa disangkali oleh Allah adalah kesetiaannya. So, kuncinya di mana, Pak? Tetap percaya. Kuncinya apa lagi? Tetap bertekun. Antara percaya yang membuat kita taat, lalu tetap bertekun di jalan Tuhan, menjadi kunci untuk menerima janji itu. Ibrani 10 ayat 35 dan 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Jangan melepaskan kepercayaanmu. Tetap percaya. Karena besar upah yang menantinya. Jadi upah itu menanti kita. Maka jangan pernah lepaskan keyakinan, kepercayaan, iman kita kepada Tuhan Yesus. Kenapa begitu, Pak? Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Kunci Abraham dan Sarah sungguh-sungguh menerima janji Tuhan yang lucu. Yang rasanya cuma candaan, yang ditangkap orang hanya PHP, tetapi janji Allah yang setia itu digenapi terjadi. Pastikan kita tetap percaya dan jangan pernah melepaskan keyakinan itu. Lakukan sungguh-sungguh kehendak Allah dan bukan kehendakmu sendiri. Lakukan sungguh-sungguh dalam ketaatan apa yang dituntunkan oleh firman Allah atas hidupmu. Dalam ketekunan, engkau akan menerima apa yang dijanjikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang seringkali janji Tuhan itu tampak lucu dan membuat kita tertawa. Dan memang benar, janji Tuhan itu akan membuatmu tertawa sukacita. Bukan tertawa karena sulit dipercaya. Tetapi janji Tuhan itu akan membuat kita berjalan dalam sukacitanya. Karena apa yang dijanjikannya pasti berlaku dan terjadi atasmu. Mazmur 128 berkisah tentang pemulihan Sion. Ketika Sion dipulihkan, maka mulut kita penuh dengan tertawa. Salah satu ciri di mana orang dirahmati oleh Allah dan hidup dalam janji Allah, dia penuh dengan sukacita dan hatinya tertawa. Dan lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Dan waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Orang lain yang menyaksikannya, kita menerima pemulihan dan janji Allah dikenapi. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Kembali lagi ke Abraham dan Sarah. Di kitab Kejadian pasal 21, akhirnya Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki namanya Ishak. Dan apa yang dikatakan oleh Sarah? Berkatalah Sarah di ayat 6, perhatikan. Allah telah membuat
aku tertawa. Selama ini dia sedih. Bahkan ketika Hagar memiliki anak Ismail dan dicatat oleh kitab Kejadian bahwa rasanya dia terhina oleh kehadirannya. Tapi perhatikan, dalam derai air mata dan kesedihannya, akhirnya Tuhan membuat Sarah tertawa bahagia. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena ini. Barangkali melihatnya lucu, tetapi tidak lucu. Karena apa? Aku tertawa bukan karena kelucuan, tetapi aku tertawa karena janjinya membuat aku sukacita. Karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Memasuki era baru, Tuhan berkata, jangan takut, akulah perisaimu. Janji Tuhan, pegang dan hidupilah. Tetaplah percaya, bertekun sungguh-sungguh melakukan kehendak-Nya. Janji Tuhan akan membuatmu tertawa, sukacita, menjalani hidup dan melihat masa depan. Maka saudara, tetaplah percaya dan jangan lupa untuk tetap berbagi. Kita berdoa. Saudara, bukalah hatimu. Izinkan Roh Allah untuk mendrive, mengendalikan engkau. Supaya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, engkau menjalani hidupmu. Bunda akan berdoa untuk kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima pagi ini. Terima kasih Tuhan, sesungguhnya Engkau Allah yang setia dalam kasih-Mu, dalam rancangan-Mu, dalam janji dan penggenapannya sempurna bagi setiap kami. Terima kasih untuk hamba-Mu ya Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Terberkatilah hamba-Mu. Dan Roh Kudus, tolonglah kami semua supaya kami hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Supaya kami hidup dalam rancangan agung Tuhan. Supaya kami hidup seturut yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki bagi kami. Supaya Tuhan kami muliakan. Supaya yang terjadi pada kami rancangan Tuhan yang sungguh amat baik, yang Tuhan telah tentukan sejak bahkan sebelum kami dilahirkan. Dan dalam perjalanan hidup kami di bumi ini, kiranya rancangan dan kehendak Tuhan yang jadi terlaksana atas kami. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami, supaya kami berjalan dan hidup di dalam aturan, perintah, ketetapan-ketetapan-Mu. Karena sesungguhnya Bapak Abraham menerima janji Tuhan dalam kesetiaan dan ketekunannya mengikut Tuhan tiap-tiap hari. Demikianlah terjadi atas kami semua, jemaat Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Kiranya Engkau ya Bapa menolong kami dalam kuasa Roh Kudus supaya kami hidup berpadanan dengan panggilan dan kehendak-Mu. Kiranya nama Tuhan Yesus